Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Episode kali ini mengangkat pencabut nyawa berantai dari Westfield, Indianapolis. Kasusnya cukup menyeramkan dan menghebohkan masyarakat di sana. Westfield merupakan wilayah di Indianapolis yang memiliki keindahan pemandangan alam. Indianapolis sendiri merupakan ibu kota dari negara bagian Indiana, Amerika. Ada peristiwa aneh terjadi di Indianapolis pada kurun waktu 1994 sampai 1995. Sedikitnya 10 orang gay dinyatakan hilang. Polisi di sana belum punya gambaran kemana hilangnya dan siapa pelakunya. Dan mereka juga tidak serius meresponnya. Dalam pandangan mereka, kehidupan seorang gay memang misterius, sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Suatu saat, seorang ibu melapor bahwa Ellen, anaknya yang seorang gay, hilang karena sudah 1 bulan tidak memberi kabar. Namun dia tidak mendapat respon yang bagus. Karena itu dia menyewa seorang detektif swasta bernama Virgil. Keluarga korban lain juga melaporkan ke polisi dan ke media. Detektif Virgil Van de Grief pun mulai menginvestigasi dengan menyelidiki aktivitas kartu kredit dan rekening bank Ellen, namun tidak mendapatkan petunjuk penting. Terakhir, Ellen menggunakan kartu kredit di sebuah bar khusus untuk gay. Maka detektif mulai mendatangi beberapa bar khusus untuk gay dan perkumpulan komunitas gay di kota itu. Sambil membawa foto Ellen, dia menanyakan ke beberapa orang di sana, juga memasang pengumuman orang hilang di beberapa tempat, termasuk di media. Akhirnya terbayar kerja kerasnya. Seorang gay bernama Tony Harris datang ke kantornya dan menceritakan bahwa dia telah mengalami suatu pengalaman yang sangat menyeramkan bersama seorang gay yang bernama Brian Smart. Mereka bertemu di sebuah bar khusus gay. Brian Smart orangnya ramah dan menyenangkan. Setelah ngobrol dan minum-minum, Brian mengajaknya main ke rumahnya yang lokasinya cukup jauh dari kota. Dan rumahnya adalah sebuah mansion dengan pemandangan yang sangat bagus. Mansion adalah rumah besar dengan halaman yang sangat luas, sehingga merupakan rumah eksklusif. Biasanya pemiliknya adalah orang-orang kaya. Ketika sampai di sana, dia diajak masuk ke rumahnya. Kondisi lampunya remang-remang. Dari dalam rumah, dia diajak menuju ke bagian belakang, kemudian memasuki lorong gelap. Brian mengatakan bahwa lorong itu tidak dipasang listrik. Begitu keluar dari lorong tersebut, ada kolam renang. Kemudian Tony diminta melepas pakaiannya, lalu mereka berdua berendam di kolam renang. Di kolam renang, Brian mengajaknya melakukan adegan seperti dalam film, sebelum berhubungan badan. Anehnya, Brian minta izin untuk mengalungkan kabel besar di lehernya. Menurutnya karena itu kebiasaannya sebagai ritual dalam berhubungan badan agar mendapatkan sensasi yang luar biasa. Tony menurut saja, sambil melakukan hubungan badan, dia pelan-pelan menekan kabel besar yang ada di lehernya. Namun semakin lama tekanannya semakin kuat dan semakin kuat. Mengetahui dirinya dalam bahaya sendirian di tengah kegelapan, seketika dia pura-pura pingsan. Ketika Brian memanggil-manggil, "Are you okay? Are you okay?" Tony sengaja tidak menjawab, dia tahu Brian akan menghabisi nyawanya. Karena Tony tidak menjawab, Brian berpikir dia sudah meninggal, maka tekanan kabelnya mengendur. Seketika itu Tony bergerak melepasnya. Brian sangat terkejut, tidak menyangka ternyata Tony masih hidup. Lalu meminta maaf. I'm sorry, katanya berkali-kali. Dia tidak sengaja menariknya terlalu keras dan tidak bermaksud untuk menghabisi nyawanya. Demi keselamatan jiwanya, Tony pura-pura memakluminya. Setelah itu dia minta Brian untuk mengantarnya kembali ke bar. Tony meyakinkan detektif Virgil bahwa jika dia hendak mencari para gay yang hilang, mulailah dengan mencari Brian.
Maka detektif Virgil pun mulai melakukan perburuan terhadap Brian Smart. Dia mendatangi bar tempat berkumpulnya gay, mendatangi komunitas-komunitas gay. Adakah dari mereka yang mengenal Brian Smart? Tapi tidak ada orang yang bernama Brian Smart ataupun memiliki ciri-ciri yang ditunjukkan Tony. Setelah lebih dari 1 bulan, tidak juga menemukan Brian, detektif Virgil mengajak Tony ke mansion tempat tinggal Brian. Tony tidak terlalu ingat jalannya karena saat itu malam hari dan lokasi rumahnya jauh dari pusat kota. Namun detektif Virgil tetap minta mereka berdua melacaknya. Esoknya, detektif Virgil bersama Tony menelusuri jejak jalan ke mansion Brian. Tony ingat betul hanya 1 jalan yang bisa ditempuh untuk sampai ke tempat itu. Setelah itu, dia melewati kompleks rumah-rumah mewah milik orang kaya yang sebagian berbentuk mansion. Lokasi mansion milik Brian agak terpisah dari lokasi perumahan tersebut. Ternyata betul, setelah berjalan hampir 1 jam, dari kejauhan terlihat sebuah mansion yang berdiri sendiri secara eksklusif. Ketika sampai di rumah itu, kebetulan rumahnya sedang sepi dalam keadaan tertutup. Mungkin penghuninya sedang keluar. Kesempatan itu digunakan mereka untuk melihat-lihat rumah tersebut. Setelah mengamati, Tony yakin bahwa mansion itulah yang dia maksud. Dari pintu dan jendela kaca, dia ingat bagian tengah rumah itu ada banyak mainan. Dan di dapur dia melihat sebuah boneka mannequin yang berdiri. Juga beberapa kamar yang terbuka sama persis dengan yang dia lihat malam itu. Tony yakin bahwa itulah rumah Brian Smart. Maka mereka mendatangi kepolisian setempat dan menceritakan apa yang dilakukan Brian Smart. Polisi setempat tidak percaya. Mereka juga tidak kooperatif. Menurut polisi, dugaan mereka salah besar. Pertama, itu bukan rumah Brian Smart, tapi milik Herbert Baumeister. Kedua, dia bukan gay, tapi seorang ayah dengan 3 orang anak. Herb Baumeister adalah pebisnis terkenal di kota itu. Siapa yang tidak kenal dia? Dialah pemilik bisnis waralaba toko Save a Lot yang tersebar di seluruh Indianapolis. Orangnya juga ramah dan baik, juga penyayang keluarga. Dia baik kepada seluruh rekan bisnisnya, tidak heran dia menjadi pebisnis yang sukses dan kaya. Menurut polisi, mereka salah orang. Kepolisian setempat mengatakan bahwa mereka juga tidak bisa menggeledah rumah Herb atau menangkapnya jika tidak ada bukti. Maka polisi mengatakan, jika kamu bisa menunjukkan nomor mobilnya, saya baru berani menggeledah rumahnya. Akhirnya Tony dan detektif Virgil kembali tanpa hasil. Namun Tony tetap meyakinkan detektif Virgil bahwa apa yang dia lihat benar. Tony berjanji akan menemukan Brian. Maka Tony mulai mencari Brian. Setiap akhir pekan dia nongkrong di bar tempat Brian dan Tony bertemu. Namun jejak Brian tidak ada, seperti hilang di telan bumi. Setelah hampir setahun bolak-balik ke bar tersebut, kesabarannya membuahkan hasil. Di suatu malam, tiba-tiba Tony melihat Brian datang. Betapa girang hatinya. Kali ini penampilannya berubah. Dia tidak memakai pakaian mewah, tapi berpenampilan sederhana. Dia duduk menjauhi dari posisi Brian, sambil terus mengamati Brian. Begitu Brian keluar, dia bergegas membuntuti. Ketika Brian keluar dari bar dengan mobilnya, Tony segera mengikuti di belakangnya. Akhirnya dia berhasil mencatat nomor mobil tersebut. Keesokan harinya mereka ke kantor polisi setempat sambil menunjukkan nomor mobil yang dicatat. Setelah dicek, betapa kaget polisi tersebut ketika mengetahui bahwa nomor plat mobil itu benar milik Herb Baumeister. Ternyata dia menggunakan nama palsu. Polisi juga tidak pernah menyangka bahwa pelaku hilangnya 10 orang gay yang selama ini menjadi buronan adalah Herb Baumeister, seorang pebisnis terkenal di kotanya, seorang yang sangat baik dan ramah kepada siapa saja. Esoknya, polisi dan detektif menuju ke mansion tersebut. Herb dan istrinya Julie menemui mereka. Polisi dan detektif minta izin untuk memeriksa tanah di sekeliling mansion. Namun Julie dan Herb tidak mengizinkan.
Mereka pun tidak memaksa karena tidak ada bukti. Detektif Virgil tidak menyerah. Dia mencari waktu yang tepat, yaitu menemui Julie sendirian. Begitu diketahui Julie sendiri, polisi dan detektif Virgil datang. Polisi mengatakan bahwa suaminya adalah pelaku hilangnya 11 nyawa G. Maksudnya, kata Julie tidak paham. Polisi bertanya, apakah dia pernah mengalami kejadian aneh dan apakah dia tidak tahu bahwa suaminya seorang gay. Barulah Julie ingat, beberapa bulan lalu anaknya menemukan tulang kepala manusia di belakang rumah mereka. Lalu ditunjukkan kepadanya. Julie pun heran. Ketika ditanyakan suaminya, katanya itu tulang kepala yang dipakai ayahnya untuk praktek medis. Karena kebetulan ayah Herb dokter, maka Julie percaya saja. Akhirnya Julie juga mengakui bahwa selama 25 tahun menikah, mereka hanya 6 kali berhubungan badan. Herb selalu menghindar dan tidak pernah menunjukkan bagian tubuhnya karena selalu memakai baju. Yang membuat Julie bertahan dalam pernikahan adalah karena Herb seorang ayah yang sangat sayang kepada anak-anaknya juga kepada Julie. Namun semakin lama Julie merasa hampa sehingga dia dan anak-anaknya lebih sering tinggal di rumah orang tuanya yang terletak dekat sebuah danau. Namun saat ini Julie sudah ingin bercerai karena semakin lama kehidupan pernikahannya semakin hambar. Julie pun bersedia menunjukkan tanah di belakang tempat ditemukannya tengkorak. Kebetulan Herb dan anak laki-lakinya sedang tinggal di rumah orang tua Julie di dekat danau selama beberapa hari. Maka penggalian pun dimulai. Ternyata diketemukan 11 jasad manusia yang sebagian menjadi tulang belulang. Julie sangat syok hingga pingsan. Sudah pasti Herb suaminya adalah pelakunya. Paginya berita penemuan 11 jasad di belakang mansion milik Herb ramai menghiasi surat kabar. Pengacara Julie yang diminta mengurus perceraiannya segera mengambil anaknya. Namun Herb sudah tidak ada. Pencarian besar-besaran dimulai. Herb menjadi diberitai sebagai orang yang paling dicari, sampai FBI harus turun tangan. Namun tiba-tiba di sebuah hotel di Kanada ditemukan sesosok mayat. Ternyata mayat itu adalah Herb Baumeister. Dia menghilangkan nyawanya sendiri, sebutir timah panas bersarang di kepalanya. Sepucuk surat tergeletak di sebelah tubuhnya. Isinya pamit kepada keluarganya bahwa dia tidak kuat menanggung masalah keluarga yang dihadapinya. Tanpa menyinggung sedikit pun perbuatannya yang sudah menghilangkan nyawa sedikitnya 11 orang gay. Dia ingin citra baik yang melekat pada dirinya yang dia bangun bertahun-tahun tetap tidak berubah. Namun tidak bisa diragukan lagi bahwa dialah pelakunya. Terutama kesaksian dari Tony yang sudah pernah bertemu dan hampir menjadi korbannya. Kisah Herb Baumeister ini ditulis dalam sebuah buku oleh Annie Weinstein dengan judul Where the Bodies Are Buried. Jika bukan kerja keras Tony dan detektif Virgil, korban dari perbuatan Herb barangkali akan terus bertambah. Sekian dulu guys, sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.